Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi dengan kami di podcast Laboratorium Akuntansi dan Auditing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana kita akan ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai isu-isu terkini, akuntan dan juga mengenai soal keuangan. Tentunya saya di sini tidak akan sendirian, ditemani oleh Ibu Kholilah SE MSE. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mas Rifki, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lala mungkin tahu nggak Ibu, kita sekarang mau membahas mengenai apa pada podcast hari ini? Tidak tahu. Oke, mungkin juga teman-teman juga bertanya-tanya mengenai podcast yang akan kita bawakan pada hari ini. Jadi, untuk podcast hari ini kita akan membawakan mengenai artificial intelligence, yang mana isu ini sangat hot dan juga panas di berbagai media. Yang mana mungkin teman-teman sudah tahu ya, kalau AI itu bisa menggantikan beberapa pekerjaan kita, mulai dari buruh, akuntan, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apakah AI itu bisa menggantikan pekerjaan atau profesi seorang akuntan pada tahun 2030. Atau mungkin bahkan sebelum tahun 2030 kita sudah tergantikan oleh AI itu sendiri. Nah, Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, saya ingin ngobrol sedikit kepada penonton mengenai artificial intelligence itu sendiri. Nah, menurut penelitian di Australia pada tahun 2024, sekitar 28% pekerjaan berpotensi digantikan otomatisasi, ditambah lagi sekarang kita sudah kenal dengan ChatGPT, Accurate AI, sampai software besar kayak SAP dan lain sebagainya. Nah, eh, lalu pada penelitian tersebut juga disebutkan bahwa technologies have come a long way since then, seen now that and much of the logic of auditing could be coded into software and many essential tasks might be automated, yang mana AI itu bisa menginput atau mungkin menggantikan kita mengenai software-software audit. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah sebenarnya untuk profesi akuntan itu bisa digantikan oleh AI? Oke, baik Mas Rifki, terima kasih pertanyaannya. Saya sapa dulu ya teman-teman. Halo semuanya. Oke, apakah AI mungkin gitu kan ya menggantikan profesi kita sebagai akuntan? Kalau menggantikan sih menurut saya belum ya. Kenapa belum? Karena akuntan itu berbeda dengan profesi yang lain. Ketika dia adalah sebuah profesi, maka akan ada etika di dalamnya, akan ada judgement-judgement profesional yang tidak bisa diotomatisasi. Misal nih, Mas Rifki semester berapa sekarang? Saya sekarang semester 5, Ibu. Semester 5, baik. Berarti sudah nempuh mata kuliah akuntansi keuangan gitu Iya, kan ya. sudah. Nah, Mas Rifki mungkin beberapa dosennya Mas Rifki pernah nih, wes nggak apa-apa, ini saya kasih tugas kasus, nggak apa-apa kalau mau nyoba kerjakan dengan ChatGPT atau AI yang lain gitu Iya, kan. Nah, beberapa mahasiswa nyoba dan hasilnya tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya benar gitu banget, kan. Ibu. Nah, ketika kenapa bisa seperti itu? Karena jelas gitu ya, di akuntansi itu banyak sekali metode, banyak sekali apa ya, kebijakan. Yang satu kebijakan dia akan berpengaruh terhadap keseluruhan perhitungan, gitu ya. Sehingga ketika ChatGPT itu sistemnya adalah satu kali prompt misalnya, maka kita harus mencari prompt yang benar-benar tepat untuk akun tertentu. Dan menurut saya sampai sejauh ini belum ada prompt yang bisa mengotomatisasi kebijakan-kebijakan, model-model akuntansi atau pilihan-pilihan tertentu dalam metode akuntansi. Sehingga teman-teman nih akuntan-akuntan muda dimanapun teman-teman berada, jangan terlalu khawatir dengan AI, tapi kita tetap pelajari sampai sejauh mana dia bisa support kita nih sebagai akuntan. Gitu Mas Rifki. Oke, tadi mengenai profesi, Bu ya. Jadi intinya itu kita belum tentu bisa tergantikan oleh AI itu sendiri, karena yang mana sebenarnya kan AI itu sebuah alat, yang mana alat itu membutuhkan sebuah operator atau yang mengoperasikan itu. Nah, kalau dari sisi akademisi nih, Ibu, kan Ibu juga seorang dosen. Nah, teman-teman itu kan kebanyakan itu ada yang ketergantungan dengan AI begitu, Bu. Yang mana itu dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, atau bahkan mungkin ada yang skripsian itu full menggunakan ChatGPT atau mungkin AI yang lainnya gitu. Nah, dari Ibu Lala sendiri bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Oke, kalau menurut saya sih, ya bisa dikatakan rugi banget ya kalau misalnya teman-teman full menggunakan AI, karena secara nggak sadar teman-teman benar-benar menggantikan diri teman-teman dengan AI gitu kan. Kalau Oke. kita menggunakan AI untuk diskusi, saya juga pakai Mas Rifki. Contoh, misalnya saya penasaran nih,
kadang saya butuh gitu kan dalam penelitian, apa sih seharusnya yang tepat untuk ini. Saya pakai, AI, saya pakai ChatGPT misalnya, saya coba deh nanya gitu kan ke ChatGPT, apa sih pilihannya seperti ini. Ketika dia memberikan pilihan, itu tidak otomatis saya pakai plek seperti apa yang ada di sana, tapi saya langsung nyari, artikel terkait, benar nggak metodenya seperti itu, atau dari pendukung yang lain seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya ketika dia digunakan untuk mendukung pekerjaan kita, dia kan sangat optimal. Tapi kalau digunakan full untuk mengerjakan pekerjaan kita, maka ya kita memproklamirkan diri kalau someday kita memang akan terganti dengan AI itu. Dan menurut saya nih untuk adik-adik, anak-anak semuanya, teman-teman mempermudah menggunakan AI untuk nulis misalnya, maka sebenarnya teman-teman melumpuhkan kemampuan teman-teman menulis. Gitu kan. Kenapa sih ketika teman-teman S1 gitu kan harus nulis skripsi gitu kan? Karena di dunia nyata nanti, di dunia kerja nanti tidak selalu teman-teman memiliki kemampuan untuk menyampaikan idenya secara langsung. Nah, saat seperti itu maka teman-teman juga harus belajar bagaimana menyampaikan ide melalui tulisan. Nah, saat seperti itulah skripsi itu menjadi penting bagi teman-teman. Bagaimana menulis yang baik, subjek, predikat, objek, bagaimana fungsi dari keterangan, menghubungkan antar paragraf itu bukan sesuatu hal yang mudah, gitu kan ya. Jadi ketika teman-teman mempermudah proses itu dengan menggunakan AI, maka teman-teman menggantikan keahlian menulisnya teman-teman ya dengan AI itu. Gitu. Dan kalau sebagai dosen sih kita punya banyak aplikasi ya, contoh yang dilanggan di universitas kita sendiri, kita punya Turnitin ya. Otomatis Turnitin bisa kok di-tag, dan tanpa Turnitin pun kelihatan Mas Rifki. Kata-kata itu adalah kata-katanya mahasiswa dengan kata-katanya AI itu kelihatan banget. Apalagi misalnya ada beberapa mahasiswa yang mungkin ketika di kelas dia pilihan katanya terbatas gitu kan ya, dia hanya menggunakan kata-kata yang seperti ini, atau ketika menjelaskan penelitian yang sudah pasti hasilnya beliau menyampaikannya seperti ini gitu kan. Tetapi ketika di tulisan hasilnya dia kayak kata-katanya dewa-dewa gitu kan, pilihan katanya sudah macam-macam. Jelas itu jadi suspek ke kita nih. Ini benar nggak sih nulis sendiri? Dan kadang itu juga nggak nyambung Mas sebenarnya. Jadi ketika antar paragraf pun itu seringnya itu nggak smooth gitu. Masuknya itu nggak smooth. Entah mungkin promnya yang kurang sesuai atau seperti apa. Gitu sih. Jadi untuk teman-teman semua yang sering menggunakan AI mungkin bisa lebih dikurangi ya teman-teman, biar nggak ketergantungan. Karena dari saya sendiri Bu ya, untuk menggunakan AI itu sebenarnya ya saya sering menggunakan AI, cuman ya untuk keperluan-keperluan tertentu, kayak semisal saya mau cari artikel kayak yang Bu Lala jelaskan tadi, dan juga mungkin hal-hal yang lainnya. Nah terus Ibu, mungkin ada sedikit tips and trick gimana bagi kita itu seorang calon akuntan, atau mungkin dari teman-teman dia sudah menjadi akuntan yang takut kalau profesinya itu digantikan oleh AI. Nah itu tips and triknya itu bagaimana? Mungkin bisa disiapkan dari sekarang gitu. Gitu Ibu. Oke, kalau menurut saya ya, kalau generasinya teman-teman sekarang kan apa ya, generasi yang katanya sudah penduduk asli bidang teknologi gitu ya. Iya, Ya teman-teman benar lahir sudah sekali. punya TikTok, lahir sudah punya Instagram gitu kan. Cuma apa ya, ini juga bisa menjadi apa ya, kerugian juga bagi teman-teman gitu kan. Teman-teman di satu sisi mendapatkan banyak sekali keuntungan ya dengan kemudahan teknologi. Contoh, di zaman saya untuk mendapatkan data, Masya Allah susahnya gitu kan. Saya ingat waktu saya S2, saya masih harus ke universitas lain di Jogja sana untuk mendapatkan beberapa artikel. Nah, sementara tadi Mas Rifki cerita, oh iya Bu, saya tinggal nyari, saya mungkin buka aplikasi tertentu, saya bisa Iya. mendapatkan banyak artikel dari sana. Nah, itu sudah kemudahan yang luar biasa menurut saya. Nah, tapi jangan sampai itu juga melenakan kita gitu. Karena keahlian kita itu dengan tulisan-tulisan yang lain itu untuk mempertajam kemampuan analisis kita. Nah, maka kita manfaatkan teknologi itu dengan bijak, dan jangan lupa kita tetap harus meningkatkan nilai diri. Contoh nih, teknologi itu oke, tapi jangan sampai kemampuan yang berhubungan dengan manusia, kemampuan kita ngomong dengan orang lain, menyampaikan ide, bekerja sama dengan tim, jangan sampai hilang. Kemampuan analisis, mungkin sering sekali Mas Rifki saya ingatkan pada mahasiswa saya gitu ya. Debit, kredit, laporan keuangan itu adalah hal basic, hal dasar yang harus dimiliki oleh semua
mahasiswa akuntansi. Itu dasar banget. Nah, maka keahlian lanjutannya apa? Keahlian lanjutannya adalah analisis laporan keuangan yang harus teman-teman pahami betul. Apa sih hubungan antara angka-angka dalam laporan keuangan? Kenapa metode akuntansi tertentu lebih cocok pada perusahaan ini dan tidak pada perusahaan yang lain? Nah, itu sesuatu yang perlu teman-teman kembangkan, bukan hanya takut yang terlalu segitunya terhadap AI ini. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya sebelum podcastnya kita tutup. Bu Lala sendiri mungkin dulu pernah menjadi praktisi, benar Ibu? Itu berapa tahun Ibu kalau boleh tahu? Sampai sekarang sih saya masih auditor ya Mas. Jadi saya lulus S1 itu alhamdulillah langsung join di perusahaan desain grafis, terus habis itu di kantor akuntan publik, dan sampai sekarang masih di kantor akuntan publik gitu kan. Berarti sudah berapa tahun ya Mas Rifki ya? Saya lulus S1 itu 2010. Berarti sudah 15 tahun. Bu. 15 tahun itu Sudah 15 tahun ya sangat ternyata. lumayan ya Bu, 15 tahun menjadi seorang auditor, apalagi bekerja di KAP itu mungkin ya sudah tahu ribetnya gimana, susahnya gimana dan sebagainya. Nah, dari Ibu sendiri mungkin untuk prediksi dan juga harapan kepada kita para akuntan muda atau mungkin para akuntan-akuntan yang sedang menonton podcast kita pada hari ini. Nah, itu bagaimana Ibu? Karena kan mungkin teman-teman walaupun sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Kholila dan juga dari Yeping saya tadi yang sudah membacakan berapa persen kemungkinan kita tergantikan oleh AI. Nah, itu bagaimana? Mungkin teman-teman juga banyak masih yang concern gitu, apakah sebenarnya kita tuh benar-benar akan tergantikan oleh AI atau enggak gitu. Oke. Kalau menurut saya sih sampai sejauh ini sih belum atau tidak ya, karena ketika sekarang pun saya masih ngaudit gitu kan ya, saya memeriksa laporan keuangan perusahaan, bagaimana angka-angka dalam laporan keuangannya, ada bukti-buktinya atau tidak, wajar atau tidak. Let's say itu masih butuh sangat banyak sekali manusia gitu kan ya. Even mungkin kita bisa menyederhanakan prosesnya gitu. Mungkin kalau zaman dulu nih, saya ingat banget cerita kakak tingkat saya, kalau misalnya mau ngaudit ke klien itu bawa berkoper-koper berkas gitu kan. Jadi kemana-mana keluar kota itu bawa berkas sebanyak itu. Kalau sekarang kita mungkin sudah nggak perlu karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah softwarenya terintegrasi dengan bukti-bukti pendukungnya. Tapi apa ya? Itu pun ya kita tetap membutuhkan analisa manusia ya. Even misalnya, oh iya bisa kok dibaca. Misalnya kita teman-teman pakai Gemini gitu kan ya. Di situ mungkin teman-teman bisa ganti Excel jadi lebih bisa dianalisis. Tapi kan proses analisisnya tetap butuh manusia gitu ya. Apalagi di profesi-profesi yang bersinggungan dengan akuntansi. Nah, tapi kalau teman-teman berpikir nanti akuntan itu hanya yang bagian input angka-angka dalam laporan keuangan, maka tentu itu sudah sangat tergantikan oleh AI. Jangankan sekarang. Tahun saya kuliah S1 pun itu sudah banyak yang membuat software-software akuntansi gitu kan. Nah, maka ditingkatkan lagi kemampuannya menjadi kemampuan yang lebih analitis. Apa sih angka-angka itu? Bagaimana membuktikan angka-angka itu? Bahkan kenapa perusahaan tertentu lebih memilih menggunakan metode yang ini dibandingkan metode yang lain. Seperti itu, Mas Rifki. Oke, mungkin karena itu menjadi pertanyaan terakhir kita sebelum menutup podcast pada hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan kepada teman-teman bahwa AI belum tentu menggantikan profesi kita sebagai seorang akuntan. Tidak hanya akuntan, tapi juga profesi-profesi yang lain. Mungkin kalau semisal teman-teman ada yang mempunyai teman atau mungkin orang tuanya sendiri itu bekerja di pabrik yang mungkin bisa digantikan oleh mesin, oleh AI, itu juga belum tentu tergantikan. Karena AI sendiri itu juga harus ada yang mengoperasikan. Oke, mungkin mungkin karena podcastnya sudah selesai, kita pamit undur diri. Terima kasih Bu Kholila sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye semuanya. Bye bye. Makasih Mas Rifki. Terima kasih Bu.